Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati dengan NIM 20.012.088. Pada mata kuliah Fikih Ibadah dan Munakahat ini, kita akan membahas mengenai tema pernikahan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu? Oke, sebelum kita mengenal itu apa pernikahan, kita lebih tahu dulu dari pengertian dari pernikahan tersebut, tujuan dari pernikahan, hukum-hukum dari pernikahan, kita mengetahui konsep hitbahnya, dan yang terakhir kita bisa mengetahui macam-macam pernikahan itu seperti apa. Jadi pernikahan itu merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sebenarnya pada hakikatnya pernikahan itu merupakan sikap ridho di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Dalam melakukan suatu pernikahan, pasti kita ingin mencapai suatu tujuan. Tujuan yang pertama, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, membentengi diri dan menundukkan pandangan. Berarti kan kita ingin menghindari zina. Yang keempat, mendapat ketenangan hati. Yang kelima, untuk melanjutkan keturunan. Yang keenam, menjauhkan dari zina. Dalam hukum pernikahan, di sini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Kenapa wajib? Jika seseorang yang sudah siap melangsungkan pernikahan, baik dia mampu secara lahir maupun batin, dengan tujuan untuk menghindari perzinahan, maka seseorang tersebut wajib untuk melakukan pernikahan. Lalu yang kedua adalah sunnah. Nah, jika seseorang tersebut memungkinkan atau mampu melangsungkan pernikahan, tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, dan itu hukumnya sunnah bagi dirinya. Hukum pernikahan yang ketiga yaitu mubah. Terdapat faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Hukum pernikahan yang keempat adalah haram. Artinya, seseorang yang belum mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya secara lahir dan batin, maka ia tidak diwajibkan untuk menikah. Hukum pernikahan yang kelima yaitu makruh. Jika seseorang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tetapi perempuannya yang akan dinikahi mau menerima kondisinya, karena ada beberapa alasan, dia tergolong kaya dan syahwatnya tidak begitu besar. Hitbah atau bisa kita sebut dengan pinangan. Ini merupakan sebuah aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Jadi, Allah memberlakukan pinangan agar mereka yang melangsungkan pernikahan itu bisa saling mengenal satu sama lain. Perempuan yang boleh dilamar ada 2. Yang pertama, perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuatu yang menghalanginya untuk dilamar secara syara. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang tidak sedang dilamar laki-laki lain yang dilakukan secara syar'i. Perempuan yang tidak boleh dilamar. Pertama, al-mahtubah atau perempuan yang sedang dilamar.
Jika perempuannya menolak yang dinyatakan dengan jelas pinangan yang pertama, maka pinangan yang kedua boleh diterima. Jika perempuan setuju atau diungkapkan dengan sindiran maupun jelas, itu tidak boleh dilamar. Yang kedua, al-mu'tadah atau perempuan dalam masa iddah. Boleh dilamar dengan sindiran, yaitu perempuan yang sedang mengalami iddah talak furqan atau iddah wafat. Dan yang tidak boleh dilamar dengan ucapan jelas atau sindiran, yaitu iddah talak 3 dan iddah talak yang dapat rujuk. Karena perempuan ini masih ada ikatan terhadap laki-laki atau suaminya yang telah menalaknya. Yang ketiga, al-muharramah, artinya perempuan yang haram dilamar, yaitu al-mu'aqqad dan mu'abbad. Macam-macam pernikahan. Yang pertama, nikah mut'ah yang memiliki batas waktu atau bisa disebut dengan kawin kontrak. Dan pernikahan ini diharamkan untuk dilakukan. Yang kedua, nikah tahlil, yaitu pernikahan setelah ditalak ketiga. Yang ketiga, nikah shilgar, pernikahan yang saling menukar. Yang keempat, nikah siri, yaitu pernikahan tanpa memberitahu orang tua. Yang kelima, nikah lari, artinya pernikahan tanpa izin orang tua atau restu dari orang tua. Yang keenam, poligami, artinya suami yang mempunyai istri lebih dari satu.